Allah Bapa kami di surga, Engkau Bapa yang baik, yang memelihara kehidupan kami dengan makanan jasmani dan terutama dengan makanan rohani. Siang hari ini kami datang kepadamu, kami lapar terhadap kebenaran Tuhan. Kiranya Roh Kudus berkenan berbicara kepada kami satu persatu. Tuhan, tolong kami meneduhkan pikiran perasaan kami sehingga saat ini sepenuhnya fokus kepada firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan, karena kami siap dan ingin mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, tema kita siang hari ini adalah belajar dari gereja mula-mula, ya, founding father, gereja Kristen yang paling awal. Nah, kita akan merenungkan firman Tuhan dari dua bagian Alkitab, yaitu dari Kisah Rasul. Hari ini kita membaca yang dari pasal 2. Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 sampai ayat yang ke-47. Saya akan membacakan untuk kita semua. Kisah Rasul 2 ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutan mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah, dan mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Sampai sekian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang membaca, merenungkan, khususnya yang melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Saudara sekalian, gereja mula-mula itu punya banyak keunikan dan mereka mendatangkan impact yang sangat besar sekali di dalam masa itu. Oleh karena itu hari ini kita akan mempelajari apa sih rahasianya, apa sih resepnya sehingga jemaat itu bisa disukai orang banyak dan Tuhan menambahkan jumlah mereka setiap hari. Nampaknya saudara sekalian, gereja mula-mula itu punya prinsip pepatah yang sama dengan kita. Mereka punya prinsip bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Mereka itu bersatu bahkan ketika mengalami masa-masa yang sulit. Bapak Ibu sekalian, mereka itu sebenarnya juga mirip seperti kita. Mereka mengalami yang namanya new normal kebaktian. Dulu mereka itu ibadahnya di bait Allah. Bait Allah yang dibangun Herodes itu bait Allah yang sangat indah, besar sekali. Lalu di situ kita lihat ada banyak kolom-kolom, tiang. Nah, biasanya para rabi itu duduk lalu mengajar orang-orang itu mengelilingi mereka. Jadi mereka itu tempat kebaktiannya di gedung yang istimewa, yang indah sekali. Tetapi ketika mereka kemudian menjadi Kristen percaya Tuhan, banyak di antara mereka yang kemudian ibadahnya itu mesti di rumah-rumah. Ya, di rumah-rumah tidak ada kursi yang resmi, yang biasa, maka mereka banyak lesehan, persekutuan di situ. Nah, ini tidak gampang, ini namanya new normal. Sama seperti saudara dan saya hari ini kan, banyak orang yang merasa kebaktian di rumah itu yang gak enak lah, gak ada moodnya, gak sakral dan sebagainya. Sehingga kemudian enggan beribadah. Tetapi saudara, sebenarnya perubahan situasi itu banyak terjadi. Nah, mereka di dalam masa peralihan ini mereka menunjukkan bersatu, mereka teguh. Tidak hanya masalah perpindahan gedung, tetapi juga pemeliharaan konsep. Yang tadinya mereka itu secara full mempelajari perjanjian lama sebagai kitab suci, sekarang ada ajaran Tuhan Yesus yang diteruskan oleh para rasul.
Jadi dalam hal pengajaran teologi pun mereka ada satu peralihan. Belum lagi pada waktu itu mengenai aniaya. Jadi mereka sebagai orang Yahudi dijajah oleh orang Romawi. Orang Romawi itu ya cenderung menganiaya, mempersulit orang Israel, orang Yahudi. Apalagi plus namanya double minoritas, sehingga orang Kristen ini juga mengalami kesulitan dari orang-orang di sekelilingnya. Nah, di dalam masa peralihan, di dalam masa kesulitan, tekanan sosial termasuk ekonomi, mereka itu memutuskan untuk bersatu. Nah, kemudian kalau kita melihat Kisah Rasul ini adalah cerita mengenai gereja mula-mula, sebenarnya satu kitab ya. Kisah Rasul itu sebenarnya ceritanya semuanya tentang gereja mula-mula. Nah, yang kita baca di sini itu adalah bagian awal dari gereja mula-mula. Mereka itu di dalam masa peralihan, kesusahan, mereka bersatu, dan Tuhan juga pasal awal ya, Tuhan mengatakan jangan pencar, bersatu dulu sampai Roh Kudus itu datang. Nah, sama Tuhan dipersiapkan. Mereka itu bersatu, mengalami aniaya yang baru permulaan, mereka terus bersatu. Nah, saudara, pelan tapi pasti kesatuan itu mengalami ujian yang kuat. Ketika selesai Stefanus itu menjadi martir, di situ kemudian pasal 8 dikatakan bahwa aniaya itu membuat mereka tersebar ke seluruh Yudea dan Samaria, kecuali para rasul. Jadi masa peralihan mereka siap bersatu sehingga cukup kuat untuk menghadapi aniaya yang sangat besar, dan mereka harus tersebar ke seluruh dunia untuk menjadi saksi Tuhan. Oleh karena itu yang kita pelajari hari ini adalah satu bagian yang awal, yaitu bahwa mereka sebagai gereja mula-mula mereka punya 3 resep supaya mereka itu bisa kuat menghadapi tantangan. Resepnya yaitu 1, kumpul-kumpul, yang kedua belajar-belajar, yang ketiga bagi-bagi. Itu 3 resepnya yang akan kita pelajari bersama. Yang pertama, saudara sekalian, dicatat bahwa mereka itu tekun dalam persekutuan. Ada 3 bagian ayat yang bicara mengenai gereja mula-mula ini. Nah, di situ yang diulang-ulang kata adalah mereka bersekutu, sehati, sejiwa. Mereka tekun bersekutu. Artinya saudara sekalian, di dalam kesulitan perpindahan konsep prasarana ruangan, di dalam kesulitan perpindahan teologi, mereka tekun. Tekun itu artinya enggak gampang tapi terus melakukan. Itu artinya tekun. Jadi di tengah kesulitan itu mereka tekun, artinya mengusahakan. Perbedaan kesulitan pasti ada, itu disisihkan. Mereka tetap tekun, atau istilahnya sekarang ngotot ya, ngotot, pokoknya harus berkumpul, harus bersama. Nah, kemudian juga dikatakan di situ keterangannya, kontennya, acaranya ngapain? Dikatakan selalu berkumpul untuk memecah roti dan berdoa. Selalu kumpul untuk memecahkan roti, yang artinya maksudnya mengadakan perjamuan kudus untuk memperingati Tuhan dan berdoa. Lalu di dalam Kisah Rasul yang pasal keempat dikatakan sehati sejiwa berkumpul dalam bait Allah dan memecah roti di rumah masing-masing secara bergilir. Jadi ketika mereka berkumpul-kumpul itu bukan semata-mata kangen supaya nggak kesepian, supaya ada perhatian. Nggak cuma bicara sosial secara manusia, tetapi kontennya adalah mereka memperingati Tuhan Yesus. Soalnya memecahkan roti perjamuan kudus itu berbicara mengenai kesatuan mereka oleh karena mereka punya satu Tuhan, yaitu Tuhan Yesus. Mereka ada perbedaan, tetapi ketika mereka sadar perjamuan kudus, mereka satu darah di dalam Tuhan Yesus. Jadi kesatuan itu menjadi lebih erat karena mereka satu darah, satu keluarga di dalam Tuhan. Sehingga dikatakan sehati sejiwa. Karena Tuhan Yesus yang menjadi penebus mereka, membuat mereka bersatu. Walaupun tadi di sini dicatat, kadang mereka itu di bait Allah, ya masih ingin tetap bertemu di bait Allah, tapi juga mereka secara bergiliran di rumah masing-masing mengadakan perjamuan kudus. Ya tentu saja kalau mereka perjamuan kudus di bait Allah, nanti kiri kanannya
bisa bingung, curiga, mungkin bisa ditangkap ya. Wah, minum darah, makan tubuh, maksudnya apa ya? Jadi sesuai konteks. Mereka tahu masih punya kerinduan beribadah di gedung yang besar, yang bagus. Tetapi tahu bahwa untuk memperingati Tuhan Yesus jauh lebih baik di rumah masing-masing secara bergilir. Mempererat persaudaraan mereka di dalam Tuhan Yesus. Jadi saudara sekalian, kumpul-kumpul itu penting. Tetapi dasar yang mengikat kita di dalam kumpul dan persekutuan paling manjur adalah karena Tuhan dan atas nama Tuhan Yesus. Jadi kalau kita menyadari bahwa di dalam perbedaan kita satu darah, kita akan berusaha menyisihkan semua perbedaan karena kita satu Tuhan. Kemudian kumpul-kumpulnya itu juga dikatakan mereka makan bersama dengan gembira dan tulus hati. Artinya zaman dulu sampai sekarang makan bersama itu memang mendatangkan persaudaraan. Ya, walaupun sekarang menjadi sulit ya makan bersama ini. Tetapi maksudnya makan bersama itu menunjukkan bahwa mereka itu ada satu persaudaraan. Bukan cuma atas nama member. Ya, oh aku anggota maka aku datang kumpul. Bukan secara status formalnya, tetapi makan bersama itu artinya ayo kita ini teman, kita ini saudara. Apalagi kita di gereja Tionghoa ya, kita banyak makan bersama itu mencairkan suasana. Jadi persaudaraan mereka bukan atas nama sesama status Kristen saja. Bukan karena kewajiban karena mereka satu Tuhan. Tetapi dengan rela dan suka hati dan tulus makan bersama. Kita itu betul-betul saudara. Tidak hanya secara status darah Kristus, tetapi secara sosial. Berusaha makan bersama untuk mengakrabkan. Dan yang terakhir adalah dikatakan sambil memuji Allah. Soalnya kan di luar itu keadaan sulit. Di luar itu menjepit mereka. Tetapi ketika mereka kumpul, mereka memilih. Aku ketika kumpul ini mau koleksi mengumpulkan keluhan, protes tentang situasi luar, saling mengeluh. Atau mereka memilih ketika berkumpul, ayo kita konsentrasi kepada apa yang kita terima dari Tuhan. Sehingga waktu mereka kumpul, yang diucapkan, yang disampaikan itu memuji Tuhan. Mereka bersyukur. Sehingga silakan di luarnya bau busuk, bau gak enak. Ya, kesusahan, kemiskinan, aniaya, tapi ketika mereka berkumpul, mereka berkonsentrasi kepada kebaikan Tuhan. Sehingga di luar bau gak enak, tapi ketika mereka kumpul baunya harum. Semua mengucapkan syukur, semuanya memuji Tuhan. Sehingga kelompok yang berbau harum ini, yang positif ini menarik banyak orang. Soalnya itulah rahasia yang pertama dari jemaat mula-mula yang mengusahakan dan tekun untuk berkumpul. Oleh karena itu, dalam konteks yang serupa, saudara sekalian, hari ini kita mengalami hambatan di dalam bersatu secara fisik, secara langsung. Hari ini kita new normal. Memang saudara sekalian, saya tahu tidak enak kebaktian di rumah online itu memang jauh beda rasanya dengan kok kita hadir. Tetapi jangan karena alasan oh saya nggak ke gereja, nggak ada gedungnya, nggak ada suasananya, udah males. Banyak loh jemaat yang seperti ini ya. Banyak yang dulunya rajin ke gereja sekarang nggak mau kebaktian. Katanya nggak enak Bu di online itu nggak kerasa, nanti aja kalau gereja sudah buka saya ke gereja. Ya nyatanya juga gereja buka dia nggak datang. Ya. Jadi alasan karena memang ada satu perubahan, memang new normal gak enak. Tapi saudara sekalian, semua hambatan itu jangan memundurkan kita. Memang perlu tekun. Kalau kita bisa ke gereja. Kalau sementara harus di rumah, gak apa-apa, tekunlah. Hambatan itu diatasi, perbedaan itu disambut. Supaya kita itu maju dan tidak kehilangan esensi persekutuan, yaitu kita bersama-sama. Marilah saudara dan saya mengatasi hambatan untuk berusaha dekat dengan jemaat atau saudara seiman. Saudara sekalian, Tuhan Yesus mau menemui manusia, itu hambatannya amat sangat banyak. Dari sorga ke dunia, dari sorga yang mulia, yang bersih itu ke dunia, lahir di kandang, jangankan di kandang, di istana pun bagi Tuhan itu jauh beda.
Tapi hambatan fisik, hambatan perasaan, Tuhan Yesus menempuh semuanya itu yang baru kita peringati saat Natal kemarin. Kalau Tuhan Yesus sudah menempuh halangan yang begitu besar untuk menjumpai saudara dan saya, mari kita hari ini juga mengatasi hambatan. Hari ini kita diberkati Tuhan dengan teknologi yang sangat canggih. Bagaimana kalau kita menggunakan gadget kita untuk menjangkau saudara seiman kita? Bagaimana kalau kita memanfaatkan gadget kita satu hari satu orang? Kita berikan perhatian. Bagaimana kalau melakukan hal itu? Soalnya hari ini banyak kesempatan ya, misalnya go itu ya, Gojek, GoFood dan lain sebagainya, menjadi kendaraan bagi kita. Kasih itu tidak berdiam diri, kasih itu mengatasi hambatan. Ada banyak bantuan servis hari ini yang bisa kita pakai untuk mengulurkan tangan, tetap bersatu dengan saudara-saudara seiman kita. Saudara, marilah hari ini kita terbuka menerima cara-cara yang baru. Ada kalanya kalau memang online, ya terimalah, memang kita harus online. Ada kalanya kita juga sebaliknya mulai kembali ke gereja, ya ringankan langkah kita untuk kembali ke gereja. Menjadi orang itu lebih fleksibel, jangan kaku. Jadi jangan karena hal-hal yang sekunder kita mengkompromikan hal yang primer. Mari kita demi persekutuan terbuka kepada hal-hal yang baru. Dan mari kita juga mengutamakan perjamuan kudus. Perjamuan kudus itu adalah mengingatkan kita sedarah di dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur, setahu saya semua GKY kalau perjamuan kudus itu jemaatnya banyak yang datang. Di tempat saya di GKY Puri juga orang yang mau perjamuan kan mesti mengambil di gereja, itu banyak yang mengambil. Kita bersyukur, tetapi juga artinya kita masing-masing, mari kita tetap mengikuti perjamuan kudus itu dengan mengingat kembali. Perjamuan kudus adalah Yesus berkorban untuk kita. Dan perjamuan kudus adalah menunjukkan kita satu darah di dalam Tuhan kita. Perjamuan kudus bicara mengenai vertikal tetapi juga horizontal. Yang terakhir, mari kita memuji Tuhan di dalam ibadah online ataupun di dalam doa pribadi. Kumpul-kumpulnya kita, saudara, mari kita isi dengan mengingat kebaikan Tuhan, dengan memuji Tuhan. Sehingga kita itu saling menularkan keharuman. Hari ini istilah yang populer itu toksik ya. Jangan jadi orang itu toksik, mengeluarkan racun, yaitu orang yang ngomel, mengeluh, kritik atau cerita tentang dirinya sendiri, terus cerita apapun nyambung tentang diri sendiri. Itu orang toksik. Kalau orang toksik kita nggak suka. Karena toksik itu artinya apa? Kita kena racunnya dan menular, kita nanti ketularan. Nah saudara, bayangkan kalau di luar ini sudah banyak toksik, lalu di persekutuan kita, kelompok kecil kita, sesama saudara seiman, lalu kita di dalam juga ngomel-ngomel, komplain. Wah, itu bau dari luar yang busuk itu masuk ke dalam dan menyebarkan lagi. Mari saudara, hari ini jemaat mula-mula itu keadaannya sulit, jauh lebih sulit dari kita. Mari kita ketika kita berkumpul konsentrasi kepada kebaikan Tuhan, memuji Tuhan, bersyukur, sehingga kita menularkan keharuman, sehingga orang lain melihat persekutuan kelompok kita itu mereka senang. Kalau baunya wangi tentu orang itu kepengen datang dan kepengen mendekat. Mari kita berkumpul-kumpul sebagai saudara di dalam Tuhan. Lalu berikutnya isi daripada pertemuannya itu. Saudara sekalian, mereka itu ketika berkumpul, mereka belajar. Mereka belajar oleh karena mereka sadar tadinya kan perjanjian lama kitab sucinya, kemudian pengajaran Yesus yang dilanjutkan oleh para rasul. Jadi orang waktu itu sadar bahwa mereka itu kurang tahu, bahwa mereka harus cari tahu, bahwa mereka perlu belajar. Karena sadar, karena rendah hati, sehingga mau. Nah zaman itu untuk belajar itu gak gampang. Belum ada YouTube, belum ada telepon, belum ada televisi. Sehingga mereka kok mau belajar tentang Yesus,
mereka umumnya sangat tergantung kepada para rasul. Padahal para rasul cuma 12, ya, sehingga di mana Petrus berkhotbah, yang lain itu berkhotbah, nggak gampang, saudara, nggak gampang. Ya, mereka harus mencari dan di dalam keterbatasan. Tetapi karena dasarnya rendah hati dan merasa perlu, maka mereka dikatakan tekun di dalam pengajaran. Nah, oleh karena mereka tekun di dalam pengajaran itu, maka mereka itu bertumbuh. Orang kumpul-kumpul kalau nggak bertumbuh itu nanti bisa saling menjadikan masalah. Tapi kalau orang kumpul-kumpul tetapi ada satu pertumbuhan, maka di situ pertumbuhannya sehat. Nah, apa yang mereka pelajari? Mereka mempelajari pengajaran Rasul. Artinya mereka mempelajari yang diberitakan Rasul pada waktu itu, yaitu tentang Yesus, khususnya kebangkitan Tuhan Yesus. Khususnya kebangkitan Tuhan Yesus. Kalau saudara mengamati kisah Rasul, beberapa pasal ini dituliskan, ya, Rasul-Rasul itu berkhotbah tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, saudara sekalian, mereka sadar bahwa yang paling membedakan Yesus dengan semua nabi perjanjian lama adalah karena Yesus bangkit, karena Yesus adalah Allah. Jadi kebangkitan Yesus itu menjadi satu pusat yang membedakan, sehingga dengan kebangkitan Yesus itu mereka punya satu kekuatan, keyakinan untuk bertahan, dan juga keyakinan untuk memberitakan Yesus ke seluruh dunia. Karena Yesus itu berbeda, karena Yesus itu juru selamat, dan Yesus itu bangkit untuk mereka. Jadi saudara sekalian, mari kita di dalam masa kita pandemi, di mana kita tidak banyak bebas bergerak, kita banyak harus parkir, duduk manis di rumah, mari kita memakai kesempatan untuk belajar. Belajar, tekun belajar mengenai hal yang sama dengan waktu itu, misalnya tentang Tuhan Yesus. Yesus itu adalah hal yang menjadi pusat kekristenan, yang menjadi basic. Mungkin banyak di antara kita yang mungkin mengatakan, ya saya dari dalam kandungan tuh Bu sudah Kristen, masa nggak tahu tentang Yesus? Ya sudah pasti tahu. Saudara sekalian, sesungguhnya tidak ada di antara kita tuh yang pengenalan kita terhadap Yesus itu sudah betul-betul sempurna, itu nggak ada. Ya, sampai kita bertemu dengan Dia di surga. Kalau kita mengatakan kita kenal Tuhan Yesus, coba di antara kita siapa yang bisa menjawab berapa mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus? Atau juga jangan berapa deh, sebutkan 5 mujizat Tuhan Yesus. Sebutkanlah Yesus pernah mengatakan aku adalah berapa kali, apa saja. Misalnya begitu, ya. Ada di antara kita yang bisa menjawab semua pertanyaan tentang Tuhan Yesus? Saya kira tidak ada. Nah, saudara sekalian, hari ini kita misalnya ada kampanye cuci tangan dengan benar. Ini rasanya kalau dipikir-pikir aneh sekali, ya. Cuci tangan ini loh, anak umur 1 tahun itu bisa cuci tangan. Tapi kenapa kok sampai sekarang di televisi, di poster-poster tuh banyak cara cuci tangan yang baik dan benar? Karena banyak orang yang merasa tahu dan merasa bisa, ternyata tidak tahu dan tidak bisa, alias salah. Dan gara-gara tidak bisa cuci tangan dengan baik dan benar, akibatnya kena virus, akibatnya sakit. Hanya karena tidak menguasai keterampilan yang sangat sederhana dan basic, padahal penting. Barangkali kita sebagai murid Tuhan, kita tidak betul-betul kenal siapakah Tuhan Yesus. Barangkali hal yang sangat simpel mendasar kita tidak tahu dengan jelas. Tentang kebangkitan Tuhan, barangkali ada banyak di antara kita yang belum benar-benar paham apa artinya Yesus kebangkitan dan hidup. Karena kalau saja kita itu betul-betul mantap paham bahwa Yesus adalah kebangkitan dan hidup, kalau kita betul-betul mantap soal itu, kita tidak akan takut kepada kematian. Ya takut mungkin ada, tapi enggak ketakutan sampai seperti orang yang tidak beriman. Saudara sekalian, seperti kacamata. Ada banyak orang yang mungkin termasuk saya dulu, usianya sudah nambah, baca mulai burem-burem, tapi baik kacamata enggak dulu lah, enggak mau ngaku, enggak mau nyadari. Ya. Akibatnya apa?
Ya nggak jelas. Baca sih baca, cuman nggak jelas, bisa keliru-keliru. Bagaimana kalau misalnya dengan rendah hati mengaku, iya ya aku sudah umur segini, memang nggak kelihatan, demi kebaikan diri sendiri dan tidak salah, apalagi kalau chatting ya salah ketik itu kan bahaya. Bagaimana kalau rendah hati mengakui bahwa saya perlu kacamata? Bapak Ibu sekalian, barangkali karena kita tidak betul-betul paham siapa Tuhan Yesus, tidak paham betul kebangkitan dan hidup, barangkali itu membuat kita tuh kabur, gak jelas. Pandemi ini 2 tahun, pasti tidak kebetulan. Pasti Tuhan itu punya agenda, punya tujuan. Kita nih loh yang gak jelas bacanya, yang kita masih kabur, maksudnya apa? Bagaimana kalau kita merendahkan hati, pakai kacamata yang benar, belajar dengan benar, supaya kita itu gak salah di dalam membaca kehendak Tuhan. Dan kebangkitan Tuhan itu sama seperti tombol power. Tombol power itu rahasia, semua peralatan gadget itu bisa berjalan kalau kita tekan tombol power. Lampu yang indah ini kalau tidak ditekan tombol powernya gak nyala. Gadget kita yang canggih luar biasa, kita bisa berbicara, bisa video call dengan orang di seberang dunia, negara lain. Tapi kalau powernya gak ditekan ya gak bisa. Barangkali kita sebagai umat Kristen gak ada kuasanya, karena kita tidak betul-betul paham dan beriman tentang Yesus yang berkuasa sekalipun terhadap kematian dan kehidupan. Yang ketiga yang sangat menjadi trademark dari jemaat awal adalah bahwa mereka itu bagi-bagi. Bagi-bagi. Dikatakan di pertengahan perikop yang kita baca, mereka tetap bersatu dan berbagi. Artinya saudara sekalian, ketika mereka itu mengupayakan persekutuan, artinya ketika mereka tekun di dalam persekutuan, di dalam pengajaran, mereka mulai mendapati bahwa yang namanya persekutuan itu ada tidak enaknya. Bahwa di persekutuan itu mereka menjumpai orang yang tadi ada yang toksik. Di persekutuan itu ternyata ada orang yang berkekurangan. Tetapi dengan indah dikatakan mereka tetap bersatu. Artinya semakin kumpul, semakin lihat dengan jelas ada perbedaan kesulitan, tapi tetap bersatu. Tetap bersatu. Tidak putus asa, tidak mutung, tidak macet, tidak mogok, tidak quit. Hanya karena ada perbedaan dan kesulitan. Nah mereka tetap bersatunya karena apa? Mereka melihat bahwa ada yang kurang, ada yang lebih. Mereka melihat ada kalanya saya kurang, tetapi kekurangan saya ini bisa ditutupi, didukung oleh saudara saya yang lebih. Saudara sekalian, ketika mereka semakin berkumpul atas nama Tuhan, mereka tidak hanya melihat ke atas, mereka melihat ke kiri, kanan, depan, belakang. Ada sesama saudara mereka, saudara di dalam Tuhan memiliki kebutuhan. Sehingga gereja mula-mula dikatakan segala milik mereka adalah kepunyaan bersama. Soalnya kepunyaan bersama di sini adalah yang dituliskan tentang gereja mula-mula. Jadi tidak dituliskan tentang semua atau beberapa jemaat lain yang dicatat kitab. Ya, tidak ada jemaat lain yang memakai istilah kepunyaan bersama. Jadi artinya ini bukan suatu prinsip yang berlaku umum di semua jemaat bahwa semua harus begitu. Ini adalah khusus mengenai jemaat mula-mula di dalam konteks yang khusus. Konteksnya adalah mereka pertama-tama mereka itu merintis pos PI, merintis gereja mula-mula. Nah memang kalau misalnya di dalam masa perintisan biasanya orang itu bekerja bersama ya, tidak saling menghitung untung rugi, tidak saling menghitung job deskmu apa, job deskku apa. Biasanya dalam masa perintisan tuh orang tuh bahu-membahu. Nah ini yang terjadi di dalam masa perintisan jemaat mula-mula. Apalagi dari luar tuh tekanan begitu kuat. Sehingga dikatakan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ada yang menjual lalu membagi kepada semua orang sesuai keperluan masing-masing. Kemarin saya baca artikel, apakah gereja mula-mula itu komunis? Ya artikelnya gitu ya, tetapi dikatakan tidak karena tadi ada kata sesuai keperluan masing-masing. Dan selalu ada maksudnya bukan suatu kewajiban, tetapi
ada dengan rela dan pembagiannya sesuai keperluan masing-masing. Kalau komunis itu kan sama rata. Jadi jemaat mula-mula itu karena mereka digerakkan, maka ketika melihat aku lebih, ada saudara lain yang lebih membutuhkan, aku nggak sampai kelebihan gimana, tapi minimalnya aku punya lebih dibandingkan orang lain. Dan secara indah dikatakan penjualan itu diletakkan di depan kaki rasul-rasul. Artinya jikalau ada orang yang punya, misalnya yang saya punya, saya menjual, saya persembahkan kepada Tuhan di depan kaki rasul. Dan kemudian para rasul pemimpin gereja itulah yang membagi kepada orang yang memerlukan. Jadi prinsipnya adalah saya menerima dari Tuhan, saya kembalikan kepada Tuhan, dan biarlah majelis aktivis itu membagi kepada orang yang membutuhkan. Jadi bukan saya merasa berjasa, saya lebih, ya kamu kurang nih, terima nih, gitu. Ya tanganmu di bawah, tanganku di atas, merasa berjasa. Juga tidak ada orang yang merasa, ya aku nggak punya apa-apa, aku cuma bisa minta, bisa menerima. Dikatakan penjualan diletakkan di depan kaki rasul, yang artinya setiap orang menerima dari Tuhan, mengembalikan dari Tuhan, dan atas nama Tuhan diberikan, dibagikan sesuai dengan keperluannya masing-masing. Saudara, itulah prinsip bagi-bagi di dalam gereja mula-mula, dan prinsip yang sama yang berlaku sampai pada hari ini. Hari ini saudara memang tidak mudah untuk bersekutu, apalagi kita sekarang juga sangat terbatas. Tetapi selama Tuhan memberikan kepada kita, selama kita punya dua tangan dan kita menerima dari Tuhan, mari kita belajar berbagi kepada orang lain. Berbagi itu tidak harus menunggu kita amat sangat kelebihan, asal kita ada di tangan, disitulah kita bisa membagi kepada orang lain. Ya, Billy Graham memiliki kutipan, setiap orang diberikan dua tangan, satu untuk menerima dan satu untuk memberi. Saudara sekalian, sudah 2 tahun, apa pernah atau berapa banyak donasi yang sudah saudara berikan kepada orang lain? Sejauh kita bisa makan 3 kali, ada orang lain yang makan 1 kali sehari. Mari kita belajar berbagi. Mari kita di dalam persekutuan saudara seiman, kita lebih memakai kata ganti kita, lebih daripada saya. Saya punya kebutuhan, saya perlu diperhatikan, tetapi mari kita mengecilkan saya, tetapi selalu melihat bahwa kita adalah kita adalah persekutuan saudara seiman. Bahkan di dalam hal yang paling sederhana, ketika kita berdoa setiap hari, mari kita tidak hanya berdoa saya Tuhan tolong saya hari ini, Tuhan tolong saya, Tuhan berkati saya. Mari kita berdoa tidak hanya saya, tapi Tuhan tolonglah kita. Tuhan tolonglah GKY Pluit ini. Tuhan tolonglah persekutuan kelompok saya. Tuhan tolonglah kita, tolonglah kami. Memakai kata ganti bersama lebih daripada pribadi demi pribadi. Saudara sekalian, kita sudah mendekati masa Imlek ya, masa Sinja. Biasanya masa Sinja itu kita makan bersama-sama. Tetapi sekarang mungkin ada di antara kita yang masih mikir-mikir, ya ini mau kumpul apa enggak. Ya, termasuk saya juga lagi mempertimbangkan mau bertemu apa enggak keluarga besar ini dengan segala risikonya. Tapi terlepas dari itu, Bapak Ibu sekalian, kalau boleh pilih, siapa di antara Bapak Ibu, teman-teman, saudara sekalian yang masih muda, memilih makan bersama dibandingkan makan sendiri? Ada? Coba angkat tangan yang kalau saudara boleh pilih, saudara pilih makan bersama rame-rame. Siapa coba angkat tangan? Yang tidak angkat tangan berarti milih makan sendiri ya. Siapa yang memilih, Kak Bu saya makan sendiri aja? Ada? Makan ya, ada tetapi sedikit ya. Nah saudara sekalian, makan sendiri dengan makan rame-rame itu ada untung ruginya masing-masing. Tentu kalau kita makan sendiri itu kita mengatur kecepatan terserah saya. Makan sendiri kita tidak takut kehabisan. Makan sendiri kita bisa memilih mau yang mana dulu, kita puas itu makan sendiri. Sedangkan kalau kita makan rame-rame, ya namanya juga rame. Ya, tetapi kita ada ketidakenaannya makan bersama-sama.
Kita mesti memikirkan ya, kalau perlu saudara strategi duduknya di mana. Duduk dekat yang main course. Saudara juga harus kalau misalnya di rumah makan ya, perempuan-perempuan sendiri, laki-laki sendiri. Kalau laki perempuan, wah nanti terjadi persaingan yang tidak sehat misalnya. Makan bersama gak enak. Kecepatan kita harus menyesuaikan dengan orang lain. Kita memperhatikan orang lain, siapa yang sudah makan, siapa yang belum ngambil dari tadi, siapa yang maunya ngambil yang enak aja, dagingnya gak mau ngambil sayur misalnya. Makan bersama gak enak. Ada ketidakenakannya, ada ketidaknyamanannya, tidak memuaskan diri kita. Tetapi kalau ditanya, banyak di antara saudara tadi yang memilih lebih baik makan bersama daripada sendiri. Karena apa? Karena kita manusia. Karena memang di dalam kebersamaan itu ada sukacita yang lebih, ada keindahan yang lebih. Meskipun ada ketidakenaknya. Yang tidak enak, tidak nyaman itu kecil dibandingkan sukacita bersama. Makan bersama itu bukan soal makannya kan, tetapi kebersamaannya itu. Jadi saudara sekalian, gereja mula-mula itu dikenal sebagai gereja yang fenomenal. Karena mereka mengutamakan persekutuan. Dan persekutuan itu yang sungguh-sungguh menjadi berkat. Jadi prinsip 3 hal gereja mula-mula. 1, kumpul-kumpul. Yang kedua, belajar-belajar. Yang ketiga, bagi-bagi. Kita ulang ya, bersama-sama ya. Prinsip gereja mula-mula: 1, kumpul-kumpul. 2, belajar-belajar. 3, bagi-bagi. Nah, saudara sekalian, coba kita pikir-pikir. Kumpul-kumpul, belajar-belajar, bagi-bagi. Saya ini yang kurang yang mana? Kita kan anggota tubuh Kristus. Coba kita pikir-pikir, saya kurangnya yang mana? Kurang ngumpul, kurang belajar, atau kurang bagi? Mungkin kita beda-beda. Ya, kita beda-beda. Nah, tapi yang penting adalah, ayo hari ini kita pikirkan. Jujur, saya kurang yang mana? Dan kita minta tolong Tuhan, saya sadar saya kurang. Saya kurang ngumpul atau saya kurang belajar. Ya, zaman stres gini maunya hiburan aja. Saya kurang belajar Tuhan. Atau saya kurang bagi-bagi. Ngumpulnya sudah, belajarnya sudah, tapi pelitnya bukan main. Gak pernah donasi, gak pernah amal. Saudara dan saya berbeda-beda, tapi pasti ada yang kita berikan lebih kepada Tuhan yang sudah memberikan kepada kita amat sangat banyak. Tuhan kiranya menolong kita melakukan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih, kami percaya Engkau tidak pernah bosan membimbing kami. Kiranya firman Tuhan hari ini menolong kami untuk serius menambah kapasitas tekad kami untuk mau berkumpul, bersekutu, untuk mau belajar, dan untuk mau berbagi. Engkau melihat kami Tuhan, kami punya kekurangan dan kami ingin maju. Roh Kudus kiranya Engkau melihat setiap doa dan tekad yang ada di dalam setiap jemaat-Mu yang mengikuti ibadah ini. Mampukan mereka Tuhan melakukan tekad mereka sehingga tahun ini mereka bertambah maju, menyenangkan dan memperkenankan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.